Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Mu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi nih di acara UMJ Talks, di mana kita akan talking seputar dunia kampus di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita akan membahas mengenai mahasiswa berprestasi dan juga seputar dunia bisnis di kalangan anak muda serta kegiatan kemahasiswaan. Bersama dengan saya Vini Auliani, berlokasi di Gedung Rektorat UMJ, tepatnya di Lantai 5. Dan kita kali ini akan membahas tema mengenai prestasi komunitas robot terbang Fakultas Teknik UMJ. Dan sudah ada nih dua narasumber kita, yaitu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik UMJ, ada Muhammad Imam Najib dan juga ada Samil Abdul Kohar. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Najib, ini Najib ya. Iya. Dan juga ada Samil. Iya. Sehat ya dua-duanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, dua-duanya ini dari Fakultas Teknik ya? Iya. Tapi jurusan program studinya beda? Beda. Kalau Najib dari prodi apa? Informatika. Informatika. Kalau Samil? Dari teknik kimia. Teknik kimia. Oke. Samil nih sekarang semester berapa nih? Semester 5. Semester 5. Oh, Najib? Semester 3. 3 ya? Oke. Nah, dua-duanya nih kalian habis ikut kompetisi ya? Kompetisi robot terbang ya? Kalau untuk Samil, informasinya nih ikut di bidang teknologi development ya? Iya. Oke, nah itu nanti seperti apa nanti jelasin ya Samil ya? Siap. Oke, nah kalau misalnya Najib itu di bidang atau konsentrasinya robot terbangnya untuk racing plane. Gitu ya. Nah ini sesuatu yang menarik sekali ya, karena berhubungan sama teknologi robot terbang, berarti itu sebenarnya bisa dibilang kalian tuh latihan untuk bisa membuat pesawat terbang ya? Iya. Ya. Lebih ke aeromodelingnya sih. Aeromodelingnya ya? Iya. Kalau kayak drone itu juga bagian dari itu? Iya, termasuk. Drone itu termasuk dari aeromodeling. Aeromodeling ya. Oke, nah kalian kenapa sih bisa tertarik gitu kan? Kayaknya itu kan buat robot terbang sesuatu yang menarik, tapi kayaknya juga susah gitu ya. Maksudnya ada menggunakan komponen-komponen teknologi apa tadi dari segi teknologi development, terus Najib dari segi racing plan-nya gitu kan. Boleh dari Najib dulu deh, apa nih yang membuat kamu nih tertarik nih di dunia perobotan gitu untuk membuat sebuah teknologi robot terbang gitu? Dari saya nggak? Mungkin pas kemarin kan pas saya nambah kan tuh ada seminar gitu ya, seminar mengenai robotika itu gimana dan pesawat itu gimana. Pas saya lihat, wah ini bagus nih kan, UKM bagus nih gitu. Ya saya, dan akhirnya saya tertarik lah untuk ikut itu. Dan saya juga mencoba untuk ada gitu dari kecil emang suka namanya robot-robot itu. Kayak masang kabel dan masang komponen-komponen kayak gitu. Dari kecil juga emang tertarik sih. Tertarik ya. Makanya ambilnya juga jurusan ini informatika, teknik juga. Teknik informatika ya. Oke, kalau dari ini apa Samil? Kalau saya emang suka teknologi sih dari dulu. Pernah bikin robot kecil-kecil juga dulu. Kayak gitu. Dari ikut KIM juga, kelompok ilmiah remaja juga waktu SMA. Makanya emang sering banget sama teknologi development tuh udah nggak asing gitu, dari SMA juga. Terus sama drone itu kan pernah lihat juga di berita di internet gitu soal pesawat-pesawat, makanya emang tertarik banget sih sama dunia pesawat terbang gitu. Akhirnya pas ada aeromodeling ini, terus ada teknologi development, ya emang jadi minat banget gitu. Makanya kamu jurusannya tadi teknik kimia ya. Oke, nah boleh dari Samil dulu deh. Kak Samil tadi tertarik tuh sama apa teknologi developmentnya. Nah itu tuh apa yang membedakan sama racing plane? Jadi kalau untuk komunitas robot terbang yang fokusnya tadi di divisi teknologi development, kamu tuh mengembangkan apa aja gitu, dan keistimewaannya si robot terbang ini bisa ngapain gitu? Kamu akan melahirkan istilahnya apa? Suatu inovasi apa nih sama hasil karya kamu gitu? Oke, untuk teknologi development itu dia ada beberapa divisi. Divisinya itu ada VTOL, terus divisi propeller, divisi GCS, sama divisi airframe. Nah untuk VTOL tadi itu kita buat pesawat yang dia bisa take off-nya itu, terbangnya itu dari darat ke udara secara vertikal kayak gitu. Iya, darat ke udara secara vertikal. Terus kalau untuk tadi propeller kita bikin teknologi baling-baling pesawat gitu. Apakah bahannya, materialnya yang kita ganti
atau teknologi baling-balingnya. Ada yang baling-baling cuma satu putaran searah jarum jam, ada yang counter rotating berawanan arah jarum jam, ada yang counter rotating itu dua baling-baling, yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan arah jarum jam terbangnya gitu. Nah, untuk dan dari jurusan saya sendiri kan kimia. Nah, kimia itu tuh kita ngurusin material bahan. Nah, si pesawat tadi kita cari nih materialnya apa yang cocok buat dibaling-baling itu. Kalau di propel tadi, terus kalau untuk di airframe, nah itu kita nyari material untuk pesawat yang dia bisa kuat dan tangguh itu untuk pesawat, dan dia untuk bisa terbang juga gitu. Jadi ada bahan yang kuat tapi berat biasanya. Kita nyari bahan yang kuat tapi ringan. Nah, itu teknik kimia tuh di situ. Tantangannya itu ya. Iya, tantangannya di situ. Dan itu termasuk lomba yang kita ikutin kemarin gitu. Oke. Ya, nah terus kamu dari itu tadi, kamu ikut kejuaraan apa tuh di tahun ini? Di tahun ini kita ikut di UMJ itu terlibat di komunitas robot terbang Indonesia. Nah, kita masuk di divisi teknologi development, dan kita di divisi teknologi development itu terlibat sebagai peserta dari airframe, peserta divisi airframe. Nah, airframe itu kita ngebuat bodi pesawat atau frame pesawat yang dia itu bisa kuat, terus juga bisa terbang tapi. Nah, terus juga bisa terbang ya. Pesawat itu juga ada ininya, harus apa sih, kita harus ada bisnis plan-nya juga di situ. Jadi kita nggak cuma bikin barang, tapi kita juga mikirin nih entrepreneurnya kayak apa, terus peluang bisnis seperti apa yang bisa kita cari dari hasil riset kita kayak gitu. Seru ya ternyata dari situ ya. Jadi bisa ngembangin macam-macam teknologi, dan kamu juga tertantang untuk gimana caranya biar bisa lebih canggih tapi juga ada nilai jualnya gitu, dan juga manfaatnya nih apa aja gitu. Nah, ini baru dari Samil nih, Kavini juga udah nggak sabar nih pengen dengerin nih dari versinya Najib gitu. Tapi sabar ya Najib ya, simpen dulu biar teman-teman sobat Unggul UMJ juga masih mungkin penasaran, karena kita lihat dulu deh nih yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks, kali ini dalam episode prestasi robot terbang Fakultas Teknik UMJ. Di sini ada Samil dan juga ada Najib. Tadi kita udah dengar nih cerita dari Samil. Sekarang giliran Najib ya. Nah, Najib, kalau kamu kan divisinya tadi tuh racing plane ya. Nah, racing plane tuh kayak gimana gitu? Apa bedanya sama Samil tadi yang teknologi development gitu? Soalnya namanya racing plane itu balap pesawat, balapan pesawat gitu. Jadi itu kita tuh head to head antara kampus lain gitu. Misalnya UMJ ini kampus UMM gitu. Kita tuh head to head, gimana caranya kita tuh finish duluan dan take off-nya itu inian halus gitu. Dan nggak ada komponen atau nggak ada yang rusak gitu dari masing-masing pesawat gitu, atau propeller lepas atau apapun tuh nggak ada tuh pokoknya. Jadi tuh gate-nya itu 700 meter. Itu gimana cara? Jaraknya tuh 700 meter yang harus ditempuh sama robot terbang kamu. Terus 700 meter dan lebarnya itu 200 meter. Jadi nggak boleh lebih ya. Jadi nggak boleh pesawatnya kemana-mana ya. Nggak boleh kemana-mana. Jadi lurus 700 meter aja. Kalau misalkan dia keluar dari gate 200, itu sama aja pengurangan poin. Kualifikasi. Masih pengurangan poin. Pengurangan poin. Jadi itu kita gimana caranya kalau kita kuat, kan angin di lanut juga kan gede kan, angin gede, dan itu lokasinya kan selalu di landasan udara tadi ya. Dan angin gede juga, gimana caranya pesawat kita tuh ringan, kuat dan cepat gitu. Jadi kan pertama ada launcher gitu kan. Launcher kita itu 2 meter. Dek, modelnya tuh kayak ketapel gitu, di atasnya ada pesawat. Nah, nanti pas juri ngomong 1, 2, 3, langsung lah kita mulai. Tapi kamu operasinya deket situ nggak? Apa jauh jaraknya? Jarak kamu sama si pesawat itu tadi, robot terbang kamu itu, launchernya dekat. Kira-kira berapa jarak jauhnya? Dekat lah, 2 meter ya? Masih dekat ya. Oh gitu, ketika juri udah baba, 3, 2, 1, kamu siap-siap sama tim kamu kan? Berarti remote ya? Remote ya, nentuin remote-nya. Nah, satu tim tuh berapa orang? 3 orang. 3 orang. Kamu sebagai apa tugas kamu? Pilot. Berarti kamu yang ini yang megang remote-nya. Terus 2 orang lagi? 2 orang lagi GPS sama mekanik. Itu buat apa dia? Mekanik tuh yang narik pedasnya biar si pesawat itu ngelontar ke atas.
pas di awalnya wawancaranya. Kalau GCS itu kan ground control system, dia itu yang ngebuat alur pas auto, membuat alur pas auto, misalkan waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3 sampai 700 lah. Jadi itu dia yang ngasih tahu arah angin, dia itu yang ngasih tahu ketinggiannya berapa, dan juga dia yang beri kecepatan berapa gitu. Gitu, oke. Ya, dan di dalam pesawat juga kan ada pisau kan yang otak dari pesawat tersebut kan. Jadi itu yang ada power module, RX, habis itu juga ada telemetri yang buat nyambung ke GCS, ada kabel buat nyambung ke motor, ada kabel buat nyambungin ke aileron tuh yang kanan kiri, yang bentang sayapnya, dan buat ngendaliin si itunya yang belakangnya si buntut tuh radar. Jadi di situ tantangannya ya. Kamu kemarin berhasil mencapai apa tuh capaian kamu di lomba yang kamu ikuti tahun ini? Alhamdulillah sih perempat final. Dari berapa banyak peserta tuh? 24. Oke, jadi itu tingkat nasional ya kejuaraan yang kamu ikutin. Nah biasanya kan ada semifinalnya tuh yang tingkat wilayah. Nah itu kamu menyisihkan berapa peserta tuh? Oh, kalau seleksi wilayah itu pertama itu dibagi, misalkan daerah Jawa Barat, Jawa Timur, gitu-gitu Kak. Iya. Itu dibagi-bagi, misalkan Jawa Barat dapat di tim A dan Jawa Timur dapat di B gitu. Jadi itu dikocok lagi tuh di mana sih pesawat yang bisa yang layak lah masuk ke final gitu. Gitu. Jadi itu juga sama, tapi dia enggak 700 meter, cuma 200 meter, 200 meter aja. Tingkat wilayah. Iya, dan GT juga sampai 100 meter aja. Oke, akhirnya Om berhasil ya ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Kalau Samuel juga ya? Ya, kalau dari teknologi development itu di seleksi wilayah sama. Sebelumnya itu ada beberapa dibagi juga wilayahnya, antara Jawa Barat, kemudian Jawa Timur sampai Sumatera, bahkan ada di Riau juga. Nah terus di wilayah itu kita seleksinya dari 24 peserta tuh di wilayah, 24 peserta, 24 kampus dari divisi teknologi development airframe. Nah setelah itu alhamdulillah kita lolos di nasional dari 24 jadi 12 gitu. Nah dari teknologi development ini kita juga alhamdulillah lolos di situ untuk 10 besar gitu. Alhamdulillah. Nah ada nggak sih cerita-cerita menarik gitu ketika kamu lagi mempersiapkan robot terbang kamu, ataupun dia ketika kamu lagi ikutin lomba nih, ada misalnya sesuatu yang berkesan deh nggak bisa terlupakan gitu. Dari Samuel gimana? Kalau yang paling berkesan itu karena teknologi development itu kan riset ya. Kita meriset, kalau yang airframe itu kita riset bahan atau material, namanya ini komposit. Jadi komposit itu gabungan dari dua material, yang satu namanya reinforce, yang satu itu namanya yang satu itu resin. Nah resin itu berfungsi sebagai pelapis gitu. Resin yang kita pakai. Nah di situ kita riset lumayan panjang, dan saking ribetnya itu riset, kita masih bahkan sebelum kita berangkat itu H-1 sebelum berangkatnya kita lombanya itu kan di Lampung. Itu kita masih riset di laboratorium kita gitu. Jadi saya sama tim saya ada namanya Syahnas dari prodi informatika, satu lagi namanya industri, dari prodi industri, sama Ilham itu dari prodi elektro. Kita masih riset di dalam laboratorium, itu labnya lab kimia di FT UMJ itu. Kita masih riset itu malam-malam gitu, sampai pengujian dan sebagainya macamnya itu, sampai komplit, sampai kita punya data yang benar-benar bagus gitu untuk dilombakan. Kayak gitu. Seru ya, sampai antusias itu gitu ya. Kalau dari ini Najib gimana? Yang pengalaman yang berkesan? Atau pernah misalnya, tiba-tiba robotnya misalnya mundur atau gimana, atau pernah yang diprediksi sinyal. Iya, jadi kan pas di atas itu kan sinyal, jadi pas kan ada bandengan kan antara bandengan tuh, jadi tuh remote satu sama remote dua tuh inian sama-sama bisa juga satu frekuensi, tapi bisa diatur misalkan itu latihannya kan, buat latihannya. Jadi pas latihan, pas naikin pesawat kan, take off pesawat selesai kan, suruh muter tuh sama Pak Supri namanya kan, suruh muter dulu, suruh gimana caranya tuh pesawat tuh stabil dulu di atas. Kita nggak nyari kecepatan dulu, gimana caranya pesawat tuh stabil dan enak gitu. Jadi pas pesawat muter ke sana, itu tuh
rosinya gitu Kak. Di pas remote tuh nggak bisa Iya. kendaliin. Terus gimana? Dan posisi tuh full gas, itu full throttle, itu full gas, dan jadinya jatuh ke rumah orang. Wah, tapi itu lagi latihan kan? Itu lagi latihan. Ini lagi latihan. Itu lagi latihan. Dan itu pesawat yang asli. Enggak, pesawat abis seleksi wilayah. Seperti itu. Bisa wilayah. Dan hancur kan. Abis kena asbesnya hancur dan Wah, alhamdulillah itu nggak ya. kena orang gitu. Itu nggak kena orang ya? Iya. Iya. Itu emang bener-bener paling parah sih menurut saya gitu. Iya. Asbesnya hancur habis itu, dan syukurnya lagi komponen itu masih ada. Untuk kemarin masih ada. Iya, jadi pesawat mah bisa lah kita buat, bisa lah kerjasama buat dan syukurnya komponen masih ada gitu. Oke. Dan syukurnya juga orangnya Untungnya orangnya nggak terlalu ini juga. nggak terlalu minta ganti rugi ya. Ganti rugi pasti, tapi nggak terlalu ribet gitu. Atau ribet ya. Nggak, tapi jadi pelajaran ya. Untung itu sebelum kompetisi ya. Iya, Jadi masih- kamu masih bisa ada waktu untuk wah, nih jangan sampai kejadian nih kayak gini. Masih sebulan itu. Masih sebulan ya. Baik. Oke, Najib sama Samil, kita jeda sejenak ya. Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita lihat dulu nih yang melewati berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Dalam tema kita kali ini kita talking tentang prestasi komunitas robot terbang dari Fakultas Teknik UMJ bersama dengan Najib dan juga Samil. Nah, Samil dan Najib, ini tadi Samil di bidang teknologi development ya. Kalau untuk Najib lebih ke tadi racing plane yang lebih cepat-cepatan. Nah, tapi dua-duanya itu sama-sama robot terbang ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya fungsi dari robot terbangnya itu tuh apa sih fungsi robot terbang nih? Mungkin siapa yang mau menjelaskan? Mungkin saya jelasin sedikit aja. Jadi salah satu fungsinya yang paling umum itu untuk robot terbang, dia untuk topografi, jadi untuk mapping pemetaan wilayah. Biasanya di Indonesia itu kan masih banyak tuh hutan-hutan yang belum dipetain tuh lokasinya kayak apa gitu. Kita itu untuk mapping gitu. Nah, terus juga ada untuk tadi itu salah satu disebutin sama Najib, bencana alam. Misalkan ada bencana alam yang kita nggak bisa akses tempatnya, kena longsor atau banjir atau kebakaran. Nah, itu kita biasanya pakai air modeling tadi atau pesawat tanpa awak tadi untuk terbang, terus untuk ngirim bantuan ke sana. Kayak Berarti gitu. itu ada kameranya? Iya, ada kamera. Masukin ya, ditempelin ya? Dipasang kamera di situ. Pasang kamera terus terkoneksi ke Komputer atau laptop. ya, atau Iya. laptop, jadi kita bisa mantau ya Iya. daerahnya gitu ya. Oh iya, benar-benar canggih. Nah, ini kan tadi kalau dari pengalamannya Najib, karena itu dari pengalaman ternyata low signal kan, Low sinyal. Low signal. Nah, terus ada nggak sih misalnya mungkin bukan kalian yang mengalami, mungkin orang lain gitu, tapi bisa jadi pembelajaran karena kan ini berkaitan dengan teknologi ya, dan tadi Iya. ada alat-alat, mungkin bahan kimia juga kan dan Iya. sebagainya. Misalnya kemungkinan terburuk nih, takutnya kita wanti-wanti ada kecelakaan gitu, Iya. yang harus kita waspadai itu seperti apa? Pernah nggak kalian kayak wah ini nih kita harus antisipasi nih biar jangan sampai kejadian gitu, misalnya yang bisa sampai melukai orang gitu? Mungkin pengecekan di komponen kali Kak, itu yang pas kita kemarin jatuh itu tuh bermasalah dari RX-nya. Oh, Itu iya. RX-nya tuh kabel tuh diputusin, nggak tahu selalu mutusin tuh. Sebenarnya tuh ada kabelnya, jadi tuh kabel dibuka sedikit, dililit jadinya, dibentuk 90 derajat kan. Dan ada orang nggak tahu siapa kan, temen atau siapa gitu, dipotong ini kabelnya, jadi nggak ada sinyal. Jadi pas jauh tuh nggak dapet sinyal ke remote-nya. Kalau dekat masih dapet, tapi kalau udah sekitar udah jauh lah itu udah nggak dapet itu sih. Berarti Pengecekan pengecekan ulang lagi sih. ya untuk kita agar hati-hati ya. Mungkin Oke. 2 kali 3 kali lah buat ngecek pesawat tersebut. Iya. Oke. Nah, kalau selain kalian ini juga aktif mengikuti kompetisi robot terbang, ada aktif di kegiatan apa lagi? Mungkin dari Najib aktif kegiatan kemahasiswaan nggak, ikutan apa gitu? IMM. PMM? Iya. Iya. Aktif dari semester berapa? Satu ya? Oke, kalau Samil? Saya aktif di Basnas, jadi salah satu MBJ Masa Depan Jakarta. Gitu. Kadernya di situ. Apa sih yang buat kalian nih tertarik untuk, kan udah ikutan komunitas robot terbang, terus aktif juga di kegiatan kemahasiswaan kan, IMM tadi, apa? Kalau dari Samil dulu deh, Samil kan juga ikutan Basnas ya. Iya. Terus bagi waktunya gimana tuh sama kampus, tugas-tugas? Paling untuk kenapa aktif, karena kan pengen gitu kan ngembangin diri gitu. Kita pengen belajar gitu. Nah, makanya dari itu kita ikut atau aktif di organisasi kayak gitu. Karena di situ banyak banget ilmunya yang kita bisa pelajarin. Di situ juga kita bisa nyari soft skill di situ, dan banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dari situ. Untuk bagi waktu sih yang pasti bikin schedule sih kalau saya ada di situ. Di HP sih bikin schedule-nya untuk hari Senin apa aja, Selasa apa aja. Jadi jangan sampai kelewat
kayak gitu sih. Oke, kalau Najib? Mungkin nggak jauh beda tuh. Sama aja sambil gitu ya buat pengembangan diri, soft skill, nyari temen juga kan, nggak biar berbanyak temen juga, abis itu juga nyari relasi juga, ya bagi waktu juga ya kayak tadi kita disampaikan gitu, bikin schedule atau misalkan bikin schedule atau misalkan ini misalkan pelajaran ada nih, misalkan rapat jam 3 tapi matkul ada jam 3, jadi saya memprioritaskan matkul dulu kan, kuliah dulu baru ke rapatnya gitu, atau nggak izin sama teman, atau nggak minta notulensasinya gitu, biar kita nggak ketinggalan kabar lah apa aja yang dibahas pas rapat gitu. Oke, tapi orang tua juga udah ini ya, support ya, support lagi untuk selama kegiatannya positif ya. Nah, kalau harapannya nih terkait harapan nanti untuk Najib, misalnya harapan kedepannya dari jangka pendek ya, lulus nih misalnya apa, terkait juga dengan UMJ sebagai universitas tempat Najib belajar. Harapan dan kedepannya mudah-mudahan divisi saya sendiri racing pun mudah-mudahan bisa pecah telur Kak, soalnya dari 2018 tuh sampai 2000 sekarang tuh kita belum gitu nggak dapat juara satu pun gitu. Saya syukur-syukur dapat juara 3 lah, juara 3, juara 2 atau nggak juara 1 gitu. Tapi alhamdulillah udah berhasil masuk ke nasional ya. Iya, nasional perempat final. Perempat final itu udah lumayan. Udah lumayan ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan dapet ya juara ya. Oke, kalau ini Samuel? Sama sih kalau harapannya bisa juara juga, karena kita udah kalau divisi TB sendiri udah pernah juara sebenarnya, juara harapan, tapi itu tahun 2018. Itu kita masuk juara harapan 1 di divisi teknologi development, itu buat propler. Nah itu yang control tapping tadi, bikin baling-baling dari DCD. Nah itu baling-balingnya berlawanan arah, terbangnya 2 baling-baling yang berlawanan arah. Jadi 2 baling berlawanan arah, nantang tuh ya. Nanti jangan sampai mereka ini juga kan. Di situ ada rumus fisika. Ada rumus fisika yang tabrakan ataupun berubah haluan. Kayak gitu, lumayan seru lah kalau ikut-ikut kayak gini. Banyak banget yang bisa dipelajari. Iya ya. Kamu ada ini role model siapa gitu yang bikin kamu jadi panutan, juga penambah semangat kamu, misalnya siapa dalam hidup kamu? Role model yang ada ya pasti yang pertama Nabi Muhammad, pasti ada juga itu kalau mau tahu tentang pesawat adanya Abbas bin Firnas. Nah itu sebenarnya sebelum yang dari barat itu ada namanya Abbas bin Firnas itu, nah itu dari Islam sendiri tuh, dia bikin teknologi pesawat itu bagus tuh ya sebelumnya. Nah kalau dari Indonesia sendiri ada presiden kita juga Habibie, itu salah satu idola juga gitu. Iya, oke. Kalau dari Najib siapa role modelnya? Role modelnya sih ya tadi sama Nabi Muhammad juga. Dan kalau untuk aero mungkin tadi B.J. Habibie juga, sama guru pembimbing sih, ya. Pak Roji itu. Karena bisa diskusi juga. Bisa diskusi, dan beliau juga terbuka lah untuk role modeling. Dan beliau juga emang udah dari SMP beliau juga pernah cerita gitu, ngikutin aero modeling. Pak Roji, Pak Supri juga tuh beliau. Oke, baik. Nah, untuk Samuel dan juga Najib, boleh dong bagi-bagi kalimat motivasi nih buat teman-teman yang nonton, terutama untuk Sobat Unggul TV UMJ yang menyaksikan, biar bisa punya semangat yang bagus juga nih sama seperti kalian untuk bisa meraih cita-cita, terus juga berkarya. Silakan, boleh dari Samuel dulu deh. Kalimat motivasi apa ya? Pesan-pesan buat teman-teman pemirsa TV-mu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Pesan-pesannya sih jangan menyerah sih, namanya kita sedang dari development itu yang bisa kita ambil sikapnya itu ada Thomas Alva Edison. Nah, dia itu nyoba 1000 kali gagal gitu, 999 kali gagal, 1 kali berhasil. Nah, jadi teman-teman tuh jangan gampang menyerah, pantang menyerah motivasi. Oke, mantap. Dari Najib? Kalau dari saya sendiri sih ini Kak, jangan takut untuk memulai. Jadi dengan memulai kita dapat pengalaman, kita dapat pembelajaran juga dari situ gitu. Jangan takut memulai, apapun yang kalian minati, apapun yang kalian emang inginkan, lakuin aja gitu. Inti jangan takut memulai, karena ada 2 hal gitu, antara kita gagal atau kita menang. Kalau gagal kita dapat pembelajaran, kalau menang kita dapat penghargaan.
gitulah. Betul banget. Gagal dapat pembelajaran, menang dapat penghargaan. Baik, keren banget nih. Makasih banyak ya untuk Samil dan juga Najib. Dua-duanya sukses terus ya untuk mengembangkan terus teknologi robot terbangnya. Mudah-mudahan juga harapan dan juga cita-citanya bisa tercapai dan terwujudkan ya. Amin. Baik, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih juga telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Tadi kita sudah mendengarkan cerita-cerita seru mengenai seputar robot terbang dari Najib dan juga dari Samil. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga pencerahan untuk teman-teman semuanya untuk terus berkarya dan juga meraih prestasi. Nah, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah waktunya untuk saya, Kak Vini, dan juga untuk Samil serta Najib, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas membantu terselenggaranya acara ini untuk pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks di TVmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.